Oke guys, sekarang gue lagi ada di Singapura. Jadi kita akan explore hari ini 3 masjid yang ada di Singapura. So don't forget to subscribe channelnya Koko Bandung, like, comment, dan share juga. Bagiin ke teman-teman kalian, keluarga kalian, semua siapapun. Oke, thank you buat supportnya. Udah hancur lebur nih guys, demi kalian. Oke guys, jadi itulah sekilas tentang Masjid Malabar yang ada di Singapura, dan kebetulan suasananya juga lagi bulan puasa di sini. Buat kalian yang penasaran seperti apa masjid-masjid di Singapura, semoga video ini bisa sedikit kasih gambaran. Dan buat kalian yang punya cita-cita suatu hari bisa berkunjung ke kota ini, gue juga akan doakan semoga rezekinya dilancarkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semoga berkat dan berkah kalian itu melimpah-limpah. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang masjidnya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung kenapa di bagian atas masjid ini ada banyak penutup putih. Kalau gue pikir kemungkinan besar ini memang sedang dalam proses renovasi. Masjid yang satu ini bernama Masjid Malabar. Masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim Malabar yang berasal dari Kerala di India Selatan. Tanahnya sudah diwakafkan sejak sekitar tahun 1920-an, dan bangunan masjid yang sekarang ini selesai dibangun pada tahun 1956. Masjid ini cukup mudah dikenalin karena kubah emasnya yang besar serta arsitekturnya yang memiliki sentuhan khas India Selatan. Walaupun komunitas Muslim di Singapura dinominasi oleh orang Melayu, masjid ini menunjukkan keberagaman umat Islam yang datang dari berbagai macam wilayah. Dan saat bulan Ramadan seperti sekarang, suasana masjid ini biasanya menjadi lebih hidup dengan jemaah yang datang untuk tarawih dan berbuka puasa. Itulah sekilas tentang Masjid Malabar, salah satu masjid bersejarah di Singapura yang dibangun oleh komunitas Muslim dari India Selatan. Gimana menurut kalian suasana tadi? Semoga kalian gak ketiduran ya. Waktu gua kesini tuh berasa tenang, hati damai banget. Ada suara-suara burung, rumput-rumput hijau, orang-orang bersantai di taman. Padahal waktu gua datang, Singapura ini cuacanya lagi panas banget. Ajaibnya pas gue datang, suasana langsung berubah drastis. Semoga kalian juga bisa ngerasain apa yang gue rasain, walaupun cuma lewat video. Nah, setelah kita nikmatin suasana tadi, yuk, gue mau ceritain ke kalian siapa itu Hajah Fatimah
dan sejarah masjid ini. Hajah Fatimah adalah seorang perempuan muslim kaya yang berasal dari keturunan Bugis dan Melayu. Ayahnya adalah pedagang dari Bugis, Sulawesi Selatan yang datang ke Singapura pada awal abad ke-19 ketika kota ini mulai berkembang sebagai pelabuhan perdagangan. Setelah ayahnya meninggal, Hajah Fatimah mewarisi banyak properti dan tanah, menjadikannya salah satu perempuan kaya di Singapura pada waktu itu. Pada masa itu, kawasan pesisir Singapura masih rawan serangan perompak laut. Rumah Hajah Fatimah pernah dirampok oleh kelompok perompak, tapi dia selamat dari kejadian itu. Setelah peristiwa itu, dia semakin dikenal karena amal dan kedermawannya kepada masyarakat sekitar. Sekitar tahun 1840-an, Hajah Fatimah kemudian mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk membangun sebuah masjid bagi komunitas muslim di kawasan tersebut. Masjid ini kemudian dibangun sekitar tahun 1846. Pada saat itu, Hajah Fatimah diperkirakan sudah berada di usia sekitar 60 tahun. Karena dibangun pada pertengahan abad ke-19, Masjid Hajah Fatimah menjadi salah satu masjid tertua yang masih berdiri di Singapura sampai sekarang. Salah satu ciri paling terkenal dari masjid ini adalah menaranya yang sedikit terlihat miring. Tapi waktu gue datang, gue sama sekali tidak merasa ini ada yang miring. Ternyata setelah gue baca lagi dan pelajari, kemiringan menara ini hanya bisa dilihat kalau dari pinggir. Kemiringan ini pun terjadi karena struktur tanah di kawasan tersebut dulunya itu merupakan tanah rawa dekat laut atau tanah reklamasi. Karena itu banyak orang yang nyebutnya sebagai Leaning Tower of Singapore. Warga sering menyamakan menara ini seperti menara Pisa yang ada di Italia. Ini suasana masjidnya. Untuk arsitekturnya, masjid ini memiliki arsitektur yang cukup unik karena memadukan gaya Melayu, gaya Timur Tengah, dan gaya kolonial Eropa. Bahkan bentuk menaranya ini lebih menyerupai menara gereja kolonial dibandingin menara masjid yang tradisional. Terus ada hal menarik lainnya. Hajah Fatimah dimakamkan di area kompleks masjid ini loh, bersama keluarganya juga. Ini menjadi pengingat bahwa masjid ini memang berasal dari wakaf pribadi dirinya. Tapi sayangnya gue tidak sempat berkunjung ke area pemakaman di masjid ini. Pada tahun 1973, Masjid Hajah Fatimah resmi ditetapkan sebagai National Monument of Singapore, sehingga dilindungi sebagai bangunan yang bersejarah. Kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, ada tulisan Raja Siti di area masjid. Tulisan Raja Siti yang ada di masjid ini sebetulnya merujuk pada nama lain dari Hajah Fatimah sendiri. Di budaya Melayu lama, raja itu bukan selalu berarti raja kerajaan, tapi bisa juga gelar bangsawan dan keturunan terpandang. Sedangkan Siti, nama perempuan muslim yang umum. Jadi Raja Siti Fatimah adalah nama lengkap atau gelar yang merujuk pada pendirinya. Dan nama Nong Cik sendiri yang kamu lihat di masjid ini juga terkait dengan keluarga Hajah Fatimah. Nong Cik adalah suami dari Hajah Fatimah. Nama lengkapnya sering disebut Encik Nong Cik. Dalam budaya Melayu, Encik atau Cik adalah gelar hormat untuk pria. Kenapa namanya ada di masjid? Hajah Fatimah sendiri ngebangun masjid setelah suaminya meninggal. Karena takut waktunya nggak keburu, kayaknya kita langsung go ke masjid berikutnya. Oke guys, semoga kalian suka sama konten yang satu ini. Jangan lupa subscribe, support terus channel ini supaya channel ini bisa berkembang terus. Karena tanpa dukungan kalian, channel gue ini nggak akan ada artinya guys. Kalian lihat ada tulisan subscribe, jari tunjuk kalian tempel di tulisan subscribe itu, oke? Untuk mendukung gue sangat simpel, cukup tonton video ini sampai habis, subscribe channel Travel with Koko Bandung, like, komen, dan sharing. Bye. Setelah selesai istirahat dan isi perut, akhirnya gue sampai juga di tujuan akhir konten ini. Langit Singapura yang begitu gelap diterangi indahnya cahaya gedung-gedung tinggi. Suasana malam ini seperti biasa masih aja rame. Padahal sekarang udah jam 10.30 malam. Terlihat masih banyak orang yang lagi nongkrong, nyantai, dan juga menikmati hidangan di restoran-restoran kecil. Dan inilah Masjid Sultan Singapura yang dibangun pada tahun 1824 oleh Sultan Hussein Shah, yang merupakan sultan pertama kali dari Kesultanan Johor yang memerintah wilayah Singapura pada masa itu. Pembangunan masjid ini juga didukung oleh pemerintah kolonial Inggris setelah Singapura dijadikan pelabuhan perdagangan oleh Stamford Raffles. Masjid ini berdiri di kawasan Kampung Glam.
yang pada masa itu merupakan pusat pemukiman orang Melayu, pedagang Arab, pedagang Bugis, dan komunitas Muslim lainnya. Karena itu, Masjid Sultan menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Islam di Singapura. Bangunan masjid yang kita lihat sekarang itu bukan bangunan asli tahun 1824. Masjid ini dibangun ulang pada tahun 1932 karena bangunan lama sudah tidak mampu menampung jamaah yang semakin banyak. Arsitek yang merancangnya adalah Denis Santry dengan desain yang jauh lebih besar dan lebih megah. Denis Santry sendiri sebetulnya bukan orang Singapura asli. Dia adalah arsitek kelahiran Irlandia. Dan dia adalah partner firm arsitektur tertua di Singapura, Swan and McLaren. Menariknya, Denis Santry ini justru latar belakangnya bukan seorang Muslim, tetapi dia seorang Nasrani atau juga Kristen. Di bagian dasar kubah Masjid Sultan terdapat hiasan dari botol kaca bekas. Botol-botol ini dikumpulkan oleh masyarakat Muslim yang pada waktu itu nggak mampu menyumbang uang, sehingga mereka menyumbangkan botol kaca sebagai bagian dari pembangunan masjid. Ini menjadi simbol bahwa masjid ini dibangun oleh seluruh komunitas, dari yang kaya sampai yang sederhana. Dengan kubah emas besar dan lokasinya yang berada di tengah Kampong Glam, Masjid Sultan kini menjadi salah satu landmark paling ikonik di Singapura. Banyak wisatawan yang datang ke kawasan ini untuk melihat arsitektur masjid, kawasan Arab Street, pusat budaya Melayu dan Arab di Singapura. Tentunya juga saat bulan Ramadan, kawasan sekitar masjid berubah menjadi tambah ramai dengan bazar Ramadan, tempat buka puasa, jamaah taraweh. Ini bikin Masjid Sultan menjadi salah satu pusat kegiatan Ramadan terbesar di Singapura. Dan itulah 3 masjid yang sempat gue kunjungin di Singapura. Di tengah kota yang modern seperti ini, ternyata masih banyak tempat yang menyimpan sejarah panjang dan suasana yang begitu tenang. Semoga suatu hari nanti kalian juga bisa berkunjung dan melihatnya langsung ya guys. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya dilimpahkan, dan dijauhkan dari segala macam musibah. Coba tolong komen, menurut kalian paling suka masjid yang mana? See you guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.